Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vela Sulfawaidatul Janah dengan NIM 235111879 PK 24280. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Dampak Program Kartu Prakerja terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. Topik ini saya pilih karena isu pengangguran di Indonesia menjadi salah satu permasalahan struktural yang semakin menonjol sejak pandemi COVID-19 yang kemudian pemerintah akhirnya meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai intervensi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sekaligus memberikan bantuan insentif bagi pekerja yang terdampak. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian background dan motivation. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2019 sampai 2020, pada pandemi COVID-19 menimbulkan kontraksi ekonomi yang cukup signifikan, yakni penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7%. Serta tingkat pengangguran terbuka meningkat hingga 7,7% pada Agustus tahun 2020. Akhirnya, sebagai respon, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja pada Maret tahun 2020 dengan dua tujuan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan daring, dan yang kedua memberikan dana insentif sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja formal maupun informal dan pencari kerja yang terdampak pandemi. Hingga tahun 2023, program ini telah menjangkau 514 kabupaten atau kota dengan sekitar 17 juta penerima manfaat. Namun, berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa program ini belum signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Hal inilah yang menjadi motivasi utama bagi penelitian saya untuk melakukan analisis dengan berbasis pada data mikro agar bisa mengukur lebih lanjut seberapa efektif program Kartu Prakerja dalam menekan pengangguran di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah menilai efektivitas program Kartu Prakerja, tetapi hasilnya masih cukup beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa dan Rumaisa pada tahun 2025, menemukan bahwa di Jawa Barat, program Kartu Prakerja berdampak pada penurunan pengangguran khususnya untuk lulusan pendidikan menengah. Namun, efek tersebut sangat bergantung pada faktor pasar kerja, relevansi pelatihan, serta kesiapan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Priscilia dan Purwanti tahun 2024 di Semarang menunjukkan bahwa peserta aktif program Kartu Prakerja memiliki durasi pencarian kerja yang lebih pendek, tetapi dampaknya tidak signifikan terhadap penurunan pengangguran secara keseluruhan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Anggara pada tahun 2024 menggunakan metode Propensity Score Matching atau PSM, menemukan bahwa program ini dapat meningkatkan hasil kerja terutama bagi perempuan muda. Namun, PSM memiliki keterbatasan karena tidak dapat sepenuhnya mengestimasi tren praperlakuan atau faktor yang tidak teramati. Berdasarkan latar belakang dan literatur gap sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ada 3 hal utama. Yang pertama yaitu mengukur dampak partisipasi program Kartu Prakerja terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kedua, mengukur dan mengetahui dampak Kartu Prakerja terhadap tingkat pengangguran setelah menambahkan variabel kontrol seperti usia, gender, pendidikan, status perkawinan, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran kebijakan terkait program di masa depan. Dari tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan 2 pertanyaan utama, yaitu apakah partisipasi dalam program Kartu Prakerja berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia? Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengaruh program prakerja terhadap tingkat pengangguran setelah menambahkan kontrol seperti usia, pendidikan, gender, status perkawinan, dan kondisi ekonomi. Untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka penelitian ini menggunakan data pooled cross-section yang bersumber dari Sakernas yang diambil di tahun 2019, 2020, 2021, serta 2022. Sakernas dipilih karena merupakan survei tenaga kerja nasional yang komprehensif dan mewakili kondisi pasar tenaga kerja Indonesia secara agregat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data tambahan dari Badan Pusat Statistik serta Statistik Prakerja untuk mendukung informasi mengenai partisipasi pada program Kartu Prakerja. Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
individu dengan usia 18 sampai 64 tahun, yaitu kelompok usia produktif yang berpotensi ikut serta dalam program. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengangguran, serta variabel independen yang digunakan adalah partisipasi program prakerja dengan dummy variabel bernilai 1 jika mengikuti program dan 0 jika tidak mengikuti program. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol berupa usia, pendidikan, gender, status kawin, lokasi tempat tinggal, yaitu urban atau rural, pertumbuhan ekonomi, fixed effect provinsi, serta fixed effect tahunan. Alasan saya menggunakan kombinasi variabel ini adalah agar hasil estimasi lebih akurat dan tidak bias. Berdasarkan variabel dan data yang digunakan pada slide sebelumnya, maka penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model difference indifference. Model DID dipilih karena dapat menganalisis dampak kausal program kartu prakerja terhadap tingkat pengangguran. Secara konsep, metode DID membandingkan perubahan tingkat pengangguran antara dua kelompok, yakni kelompok treatment, yaitu mereka yang mengikuti program kartu prakerja, dan kelompok kontrol, yaitu mereka yang tidak mengikuti program kartu prakerja, baik sebelum maupun sesudah program diluncurkan. Melalui cara ini, penelitian dapat melihat perbedaan perubahan yang diasumsikan merepresentasikan efek bersih dari program tersebut. Model DID juga memungkinkan penelitian untuk mengontrol faktor-faktor eksternal yang konstan antar waktu, sehingga dapat memberikan estimasi kausalitas yang lebih kuat dibandingkan pendekatan observasional biasa. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menjawab apakah program kartu prakerja benar-benar efektif dan memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi proposal pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.